Shalom jemaat GKI Tegal Salatiga. Kembali lagi kita bersama dalam program pemahaman Alkitab dengan tema jerat dosa dari bacaan Kejadian 3 ayat 8 sampai yang ke-15. Tapi sebelumnya saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk sama-sama berdoa pada sore hari ini. Mari Engkau menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami fokus untuk belajar tentang firman-Mu pada hari ini, sehingga firman ini tidak sia-sia, tetapi kami menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami jemaat-jemaat-Mu, berkati PA kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan Alkitab bagi kita dari Kejadian 3 ayat 8 sampai yang ke-15. Kejadian 3 ayat 8 sampai yang ke-15. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu padaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikian firman Tuhan, dan saya akan memberikan pengantar singkat dari teks yang akan kita hayati bersama pada sore hari ini. Dosa dapat digambarkan seperti bola salju kecil yang menggelinding terus ke bawah semakin besar. Dosa akan terus berupaya menelurkan racunnya dalam hidup manusia semakin besar lagi. Karena itu, umat Tuhan perlu belajar mengenali dampak-dampak dari perbuatan dosa. Kita juga perlu waspada, sebab kuasa dosa itu bagai jerat bagi manusia dengan tujuan agar manusia menjauhi persekutuan dengan Allah. Dan kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya kita ini manusia yang rapuh, lemah dan mudah terperdaya oleh jerat kuasa dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa dalam Kejadian 3 diawali dengan percakapan antara perempuan itu dengan si ular. Ular di sini adalah binatang yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan Tuhan Allah. Kemampuan berpikir dimanfaatkan oleh si iblis untuk menggoda manusia. Si ular berkata, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Pertanyaan itu dilontarkan untuk mendapatkan respon dari perempuan itu, sehingga si iblis bisa mempengaruhinya. Saat kesempatan itu terbuka, dosa langsung mempengaruhi pikiran perempuan itu. Karena itu, dosa merasuk dalam kehidupan manusia, tatkala ada celah bagi si iblis untuk masuk mempengaruhi hati dan pikiran manusia, mencari kesalahan pihak lain untuk membenarkan rasa iri. Ketika bisa mempengaruhi hati dan pikiran manusia, ia akan melebih-lebihkan firman Allah, sehingga manusia itu menjadi emosi terhadap ketetapan Allah. Ketika perempuan itu berkata kepada si ular itu pada ayat yang ketiga, "Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman,
"Janganlah kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Dengan sigap si iblis berkata, ia mengolah jawaban perempuan itu dan dibumbui tipu daya, dan intinya menanamkan rasa tak terima perempuan tadi. Iblis berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Kalimat itu sangat tegas, setegas firman Allah yang datang kepada manusia. Mati sebagai hukuman akibat manusia menyangkal perintah Tuhan dibantah oleh si iblis. Ia kemudian menawarkan suatu dampak lain jika manusia itu benar-benar makan dari buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Keadaan manusia yang akan sama seperti Allah. Jadi kinerja si iblis pertama-tama seolah-olah berpihak kepada manusia, membela manusia agar tidak percaya mutlak kepada Allah. Manusia dibuat merasa kurang percaya terhadap kebenaran firman Allah. Selanjutnya, di dalam ketidakpuasan hati manusia itu, iblis menjerat manusia dengan sebuah iming-iming yang menaik, dan iming-iming itu membuat manusia lupa akan janjinya kepada Allah untuk taat kepada perintahnya. Keinginan untuk menjadi sama seperti Allah telah membutakan mata iman manusia. Pendekatan akibat bujuk rayu si iblis itu, akhirnya perempuan itu mengambil buah tersebut dan memakannya bersama suaminya. Manusia melanggar perintah Allah, itulah yang disebut dosa. Dan akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ada beberapa dampak yang terjadi dalam hidup manusia. Yang pertama adalah manusia dikuasai rasa bersalah dan takut. Ketika manusia makan buah yang dilarang itu, manusia akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Sadar dalam keberadaannya sebagai umat yang berdosa. Mereka tahu apa yang baik tetapi tidak sanggup untuk melakukannya. Mereka tahu apa yang jahat tetapi tidak sanggup untuk melawannya. Kuasa dosa telah menjerat manusia sehingga mengalami kelumpuhan dan rasa bersalahnya. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon. Bersembunyi adalah sikap menghindari perjumpaan dengan Allah. Padahal sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka begitu dekat dan akrab dengan Allah. Tetapi dosa telah menjauhkan mereka dari hadapan Allah. Mereka bersembunyi karena tidak kuasa memandang wajah Allah. Kuasa dosa itu begitu hebat sehingga membuat manusia menjadi takut dan kehilangan kejernihan berpikir. Dan itu nampak dari apa yang mereka berbuat, yaitu berlindung kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan jaminan keamanan. Dengan upaya sendiri, kita tidak bisa melepaskan diri dari belenggu kuasa dosa. Maka tindakan Allah mencari manusia berdosa di Taman Eden itu menjadi harapan akan pertolongan yang datang daripada Dia. Dan yang kedua adalah manusia dalam hubungannya dengan sesama menjadi tidak harmonis. Langkah kaki Allah terdengar berjalan memasuki Taman Eden mencari manusia. Tetapi manusia ketika mendengar bunyi langkah Allah itu dirasakan sebagai langkah penghukuman, sehingga manusia merasa takut dan bersembunyi. Karena itu akibat dosa, manusia yang memberontak terhadap Tuhan dan menjauhi Tuhan. Jerat kuasa dosa bukan saja membuat manusia menutupi kesalahannya. Dalam ayat yang ke-11 Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu." Jerat kuasa dosa telah mempengaruhi akal budi Adam. Untuk menutupi kesalahannya, ia mencari kambing hitam. Bahkan Adam menuduh istrinya sebagai sumber masalah. Ketika dosa memasuki hidup manusia, hubungan antar manusia pun turut hancur. Masing-masing orang berpusat pada diri sendiri dan menuduh pihak lain yang merusak kebahagiaan. Dan perihal menyalahkan pihak lain juga dilakukan Hawa. Hawa berkata, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Ia mengakui bahwa ia tertipu oleh bujuk rayu ular
yang menggodanya. Perempuan itu tidak bertanggung jawab, tetapi ia juga mengkambing hitamkan si ular makan dari buah pohon yang terlarang itu. Dosa selalu mengaburkan perspektif manusia untuk melihat dengan jernih terhadap suatu hal yang ia alami. Kuasa dosa telah membuat manusia kehilangan kejujuran dalam dirinya sebagai pribadi yang seharusnya bertanggung jawab. Kuatnya jerat dosa membuat manusia yang berdosa ingin menutupi dosanya dengan dosa yang baru. Akibatnya, relasi antara Adam dengan Hawa sebagai suami istri, sebagai sesama manusia tercederai menjadi tidak harmonis. Dan yang ketiga adalah janji pembebasan Allah terhadap manusia dari jerat dosa. Kekacauan terjadi dalam rumah tangga Adam dan Hawa. Manusia pengelola Taman Eden kehilangan passion untuk merawat kehidupan yang ada di sana. Mereka berubah menjadi pribadi yang egosentris. Jerat kuasa dosa begitu membelenggu mereka, sehingga mereka menjalani kehidupan dengan beban dan harus menanggung berbagai penderitaan. Mereka tidak mampu keluar dari penderitaan itu dengan upaya mereka sendiri. Kehadiran Tuhan yang berjalan di Taman Eden mencari mereka adalah bentuk kepedulian Allah terhadap manusia. Allah mencari dan memanggil mereka agar tidak terhilang dan semakin menjauh dari hadirat Allah. Kehadiran Tuhan tidak semata-mata menyatakan hukuman, tetapi juga memberikan jalan keluar pada janji Allah di ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, "Aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dalam janji Allah tersebut tersirat janji penebusan bagi dunia yang berdosa. Perkataan Tuhan di ayat yang ke-15 ini sebagai proto-evangelium atau Injil yang pertama. Kabar sukacita dari Allah yang pertama yang berisi tentang anugerah pembebasan melalui keturunan perempuan itu. Nubuat itu dimengerti sebagai kehadiran Yesus Kristus Sang Penebus. Mesias atau Juru Selamat, Sang Pembebas itu akan menjalankan karya penebusan, akan menjadi pemenang dalam kebangkitannya, dan memberi pukulan kematian kepada si iblis. Sekalipun untuk mewujudkan itu, ia harus mengalami kematian diremukkan di atas kayu salib. Jadi, dosa mendatangkan murka Tuhan sehingga penghukuman dijalankan. Tetapi di dalam kasih-Nya, manusia yang jatuh dalam dosa dan terjerat kuasa dosa itu diberi anugerah pembebasan melalui keturunan perempuan itu yang digenapi dalam Kristus Yesus. Karenanya, bagi siapapun orangnya, baik yang hidup sebelum Kristus, pada zaman Kristus, dan yang hidup setelah Kristus, sebagai pengenapan janji Allah, mereka semuanya dibebaskan dari jerat kuasa dosa. Rantai dosa bisa diputuskan saat kita mengaku dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kesalahan. Anugerah Allah mendahului sikap iman orang percaya dan melampaui upaya manusia untuk keluar dari jerat dosa. Karena itu, kita patut bersyukur karena kita memperoleh pembebasan yang kekal. Demikian pengantar singkat yang dapat saya sampaikan, dan video ini akan dibagikan ke grup GKI Tegal Rejo Salatiga untuk ditanggapi bersama. Selamat ber-PA, Tuhan Yesus memberkati.